Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masrifatun Mafiro. Saya bersama teman-teman saya, Ayunda Faizatus, Indri Ramadhani, Flavio Aspiarto, Rangga Buana, dan Alivia Nova. Di sini kami akan mempresentasikan distribusi normal. Pertama, pengertian. Distribusi normal adalah sebuah pola data yang bentuknya seperti lonceng jika digambar dalam grafik. Artinya, kebanyakan data berada di tengah. Lalu makin sedikit jumlah data di bagian pinggir, atau nilai yang sangat kecil atau sangat besar itu sangat sedikit. Ciri-cirinya adalah satu, data simetris. Sisi kiri dan kanan grafiknya sama. Yang kedua, rata-rata, median, dan modusnya sama. Semua berada di tengah-tengah. Yang ketiga, data ekstrim atau nilai yang sangat kecil atau sangat besar jarang sekali muncul. Perumpamaannya adalah apabila kita mengukur tinggi badan 1.000 orang dewasa, banyak orang tingginya sekitar 165 sampai 175 cm. Ada sedikit orang yang sangat pendek, misalnya 140 cm atau sangat tinggi, misalnya 200 cm. Kalau kita buat grafik, jumlah orang di setiap tinggi badan bentuknya akan seperti guntung lonceng. Tinggi di tengah, lalu turun perlahan di kedua sisi, seperti pada gambar ini. Berikutnya adalah rumus. Berikut adalah rumus dari distribusi normal. Kemudian berikut adalah tabel Z. Tabel Z adalah digunakan untuk menghitung probabilitas atau area di bawah kurva distribusi normal standar. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan salah satu contoh penerapan distribusi normal, yaitu untuk menghitung peluang umur pakai suatu produk berdasarkan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Soal nomor 1, yaitu sebuah pabrik membuat lampu dengan rata-rata umur 1.000 jam dan simpangan baku 100 jam. Jika sebuah lampu dipilih secara acak, berapakah peluang bahwa lampu tersebut akan bertahan lebih dari 1.150 jam? Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan melalui 3 langkah utama. Yang pertama yaitu menentukan skor Z. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu menggunakan tabel Z. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu menghitung peluang. Langkah pertama adalah mengubah nilai 1.150 jam menjadi nilai Z. Skor Z digunakan untuk menyatakan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Rumus untuk menghitung skor Z adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Dengan keterangan X sama dengan 1.150 jam. Dengan keterangan X sama dengan 1.150 jam yang merupakan nilai yang ingin diketahui peluangnya. Kemudian mu sama dengan 1.000 jam, yaitu nilai rata-rata umur lampu. Kemudian sigma sama dengan 100 jam, yang merupakan simpangan baku. Lalu substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus. Z sama dengan 1.150 dikurangi 1.000 dibagi dengan 100. Kemudian diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 1,5. Setelah mendapatkan skor Z, kita perlu menggunakan tabel distribusi normal standar atau tabel Z untuk mengetahui luas area di bawah kurva normal sampai pada nilai Z tersebut. Berdasarkan tabel Z, nilai untuk Z sama dengan 1,5 adalah sekitar 0,4332. Artinya, terdapat peluang sebesar 0,4332 atau 43,32% bahwa sebuah lampu akan bertahan kurang dari 1.150 jam. Namun, dalam soal ini, yang diminta adalah peluang lebih dari 1.150 jam, sehingga kita perlu menghitung sisi kanan dari kurva normal. Untuk langkah yang terakhir, yaitu menghitung peluang. Peluang lampu bertahan lebih dari 1.150 jam dapat dihitung dengan rumus P X lebih besar dari 1.150 sama dengan 1 dikurangi P Z lebih kecil dari 1,5 dan mendapatkan hasil 0,5668.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peluang sebuah lampu bertahan lebih dari 1150 jam adalah sebesar 0,5668 atau 56,68%. Penerapan distribusi normal seperti ini sangat bermanfaat dalam dunia industri, terutama dalam memperkirakan daya tahan produk, kualitas, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya, nomor 2. Rata-rata jarak tempuh. Nomor 2, yaitu rata-rata jarak tempuh bus pada suatu perusahaan travel, yaitu 5.000 km per bulan, dan standar deviasinya 1.200 km, yang mengikuti sebaran normal. Pertanyaannya, berapakah probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan? Yang diketahui yaitu mu atau jarak tempuh rata-ratanya sebesar 5.000. Yang kedua, standar deviasinya 1.200. Yang ketiga, X1 atau jarak tempuh yang ditanyakan dalam per bulan sebesar 3.400. Dan X2 yaitu jarak tempuh kedua yang ditanyakan dalam per bulan sebesar 6.500. Jawabannya, kita mencari yang pertama yaitu Z1 sama dengan X1 dikurangi mu per standar deviasi sama dengan 3.400 dikurangi 5.000 dibagi 1.200. Hasilnya min 1,33. Yang kedua, Z2 sama dengan X2 dikurangi mu dibagi standar deviasi. 6.500 dikurangi 5.000 dibagi 1.200. Hasilnya 1,25. Yang terakhir, P atau nilai tetapannya sama dengan 1 dengan nilai Z di antara min 1,33 dan 1,25 sama dengan P dengan Z kurang dari 1,25 dikurangi P dengan nilai Z kurang dari min 1,33 sama dengan 0,8944 dikurangi 0,0918. Hasilnya 0,8026. Demikianlah pemaparan dari saya dan teman-teman saya mengenai penerapan distribusi normal. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita terhadap materi distribusi normal dan membantu dalam menyelesaikan soal-soal sejenis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Bila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan menjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.